Ketika berbicara tentang Pokemon unggulan, beberapa di antaranya sudah ketinggalan zaman. Hal ini sangat disayangkan mengingat banyak di antaranya yang masih cukup berguna. Selama bertahun-tahun, banyak Pokemon yang keluar masuk meta kompetitif karena perubahan dan keseimbangan dalam permainan. Seringkali, Pokemon yang dulunya hebat dikesampingkan oleh pemain kompetitif karena ketidakefektifannya dalam meta saat ini. Maka dari itu aku menemukan komentar ini, di mana meminta Pokemon yang tidak berguna tapi sebenarnya berguna. Sejujurnya tidak ada yang tidak berguna ya, tergantung trainer dan kondisi yang memungkinkanlah yang bisa membuat Pokemon itu sangat berguna. Maka dari itu lebih baik melihat Pokemon kompetitif yang sangat underrated. Mari langsung saja kita masuk ke daftarnya. Let's go! Bellibolt. Bellibolt memiliki tempat yang seharusnya bagus, tapi sangat diremehkan karena dikalahkan oleh Pokemon Gen 9 lainnya. Tetapi ia memiliki potensi untuk bersinar di tim tertentu sebagai poros pertahanan yang baik karena gerakannya yang besar dan pemulihan. Oleh karena itu, melengkapinya dengan Leftovers telah menjadi langkah yang cukup populer dan juga cukup mantul untuk digunakan. Kemampuan elektromorfosis Bellibolt menggandakan semua gerakan tipe listriknya, dan dipasangkan dengan tipe elektrik Tera, ia dapat dengan cepat menjadi masalah bagi targetnya. Dengan status yang sangat terabaikan, maka akan sangat bagus apabila ada yang memahami potensi dari Pokemon ini. Flamigo. Flamigo berada pada status pengabaian akan dirinya yang dianggap simpel. Sebenarnya banyak potensi besar dari Pokemon ini yang dapat diakses dalam pertempuran kompetitif. Statusnya sebagai Pokemon Flying Fighter mengantarkan segala aspek penting dalam pertempuran. Aku bukan orang yang paham amat tentang pertempuran kompetitif gitu, tetapi mengetahui ada Pokemon dengan potensi besar diremehkan, yaitu rasanya sangat mengkhawatirkan. Meskipun diremehkan, tetapi percayalah ia masih memiliki kemampuan untuk menangani banyak Pokemon populer di meta dengan gerakan STAB air atau terbang seperti Liquidation dan Brave Bird. Bombardier. Bombardier belum pernah mendapatkan momennya dalam meta kompetitif terbaru sebagai Pokemon generasi 9 dan berada di tingkat di mana tidak pernah digunakan. Namun bukan berarti ia tidak memiliki potensi yang luar biasa dengan jurus kuat seperti Brave Bird dan jurus Pivot U-Turn diakses di senjatanya. Mengenai topik gerakan Pivot, Porting Shot khasnya dapat menyiapkan tim untuk mengalami one hit KO. Bombardier punya stat yang mendukung, namun kayaknya itu nggak terlalu berpengaruh dan membuatnya tetap berada di tingkat yang lebih rendah secara konsisten. Jolteon. Jolteon berada di tempat yang lebih beruntung dalam meta Pokemon kompetitif. Ia sempat sangat terpakai dan cukup populer termasuk di Pokemon Black and White. Tetapi seiring berjalannya waktu, Pokemon ini sangat sering terabaikan. Keberadaannya tidak sepopuler awal pengenalannya. Padahal Jolteon memiliki banyak potensi yang belum terrealisasi. Berkat kecepatan luar biasa dan ya kalian pun tahu special attack-nya lah ya. Meskipun meta pada masanya, sekarang cukup jarang ada orang yang benar-benar peduli akan potensi besarnya. Penggunaan Jolteon memang cukup menguntungkan di masa emasnya, tetapi perkembangan generasi menurunkan setiap Pokemon meta di masa lalu. Golurk. Golurk tentu saja merupakan salah satu Pokemon paling unik dalam seri Pokédex dengan lebih dari 1000 Pokemon berbeda. Kombinasi tipe Ghost dan Ground-nya membuatnya kebal terhadap tipe populer seperti Normal, Fighting, dan juga Elektrik. Namun pada generasi terbaru, ia tertinggal jauh dari peradaban, menunjuk pada Pokemon yang tidak pernah digunakan secara kompetitif. Mungkin yang diperlukan hanyalah satu pemain berani untuk memanfaatkan potensi Golurk. Tetapi seiring perkembangan hingga saat ini pun ia cukup terabaikan. Potensi kuat dalam dirinya cukup jarang dibicarakan dan diakses oleh pemain kompetitif. Nidoking. Mungkin kamu pernah menggunakan Pokemon ini saat ingin menamatkan game Pokemon. Pokemon ini memang tidak diremehkan pada masa ia muncul dan melangkahi beberapa generasi. Nidoking memiliki banyak keunggulan dan bisa dibilang bakalan OP banget kalau digunakan dalam permainan kompetitif. Tapi kenyataannya dapat dikatakan bahwa sepanjang sejarah kompetitif Pokemon, Nidoking cukup diremehkan. Sekarang penggunaannya tidak sepopuler masa awalnya. Mungkin saja ya statistik pertahanan Nidoking masih jauh dari yang diinginkan untuk pertempuran kompetitif, mengakibatkan ia sangat diremehkan. Namun metagame selalu berubah dan berkembang.
Jadi mungkin sudah saatnya pemain menyadari kekuatan Nidoking melalui kombinasi sempurna antara tim dan strategi. Goodra. Goodra pertama kali muncul di generasi ke-6 sebagai Pokemon Pseudo Legendary untuk Pokemon X dan Y. Namun di Sword and Shield, sayangnya Goodra terkena banned. Sayangnya juga hal ini berarti bahwa Pokemon tersebut absen dari banyak area meta kompetitif. Ya karena hanya aturan yang melarangnya. Mungkin generasi berikutnya adalah waktu Goodra untuk bersinar sebagai Pokemon yang layak. Pokemon Legend Arceus memperkenalkan bentuk hisuiannya dan sekarang bertipe naga dan baja, dan memiliki statistik pertahanan yang lebih baik sebagai pengganti kecepatan. Dari namanya yang terdengar good saja sudah mencoba mengingatkan kita bahwa ia memang bagus, meskipun diremehkan dalam keluarga Pokemon Pseudo Legendary. Dhelmise. Sangat disayangkan Dhelmise cukup diremehkan dan sangat terabaikan di kalangan pertempuran kompetitif bahkan para trainer game Pokemon. Potensinya masih belum diketahui bahkan bertahun-tahun memasuki meta Sword and Shield. Hal ini sebagian besar disebabkan oleh kenyataan bahwa banyak pemain memiliki opsi lain untuk menggunakan Pokemon lain yang sama dengan kombinasi tipenya. Meski begitu, ya stat attack-nya yang mengerikan seharusnya lebih menarik bagi banyak pemain. Berharap semakin kesini popularitasnya meningkat dan membuktikan beberapa kekuatan besar yang bisa pemain temukan dalam dirinya. Galarian Weezing. Varian regional dari Weezing ini adalah tipe Poison Fairy, menjadikannya pilihan yang kuat melawan tipe Dragon sekaligus menjaga ketahanan terhadap Poison itu sendiri. Selain itu, ia mempunyai ability Neutralizing Guise yang membuat ability tidak berpengaruh sama sekali. Hal ini dapat berdampak buruk bagi Pokemon-Pokemon yang menggunakan ability yang kayak ya Intimidate gitulah. Ini juga berarti Galarian Weezing adalah counter yang sempurna untuk Pokemon yang memanfaatkan efek cuaca. Terlepas dari potensi luar biasa ini, Galarian Weezing jauh dari kata populer dan diremehkan di Pokemon Sword and Shield. Banyak kemungkinan yang dapat ia buktikan jika saja keberuntungan berada padanya. Vanillux. Vanillux secara mengejutkan memiliki banyak potensi kompetitif untuk memasuki meta di beberapa generasi. Sayangnya sekali lagi Pokemon ini tidak dibiarkan bersinar dan tetap berada pada jangkauan paling rendah di kalangan penggemar. Bahkan ia juga sempat di-ban di pertempuran kompetitif. Di-ban karena memang punya kekuatan yang cukup besar apalagi dengan combo yang tepat. Vanillux memiliki akses ke ability Snow Warning yang memanggil hujan es saat aktif. Ini memberinya opsi untuk menyalahgunakan gerakan seperti Blizzard yang mengabaikan akurasi selama hujan es. Namun memang statistiknya juga biasa-biasa aja. Dan itulah Pokemon kompetitif alias yang kuat yang sangat diremehkan. Beberapa faktor dapat membuat mereka mengalami kondisi naik turun dalam sebuah pertempuran. Baiklah, sampai di sini pembahasan kali ini. Maaf jika ada kesalahan kata atau mungkin ada kalimat yang kurang tepat, mohon bantu koreksi. Dan kita ketemu lagi di pembahasan lainnya. Aku pamit dulu. Dadah.